Rasid Gandhi 34 tahun warga Dusun 2 Desa Tapus, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, tewas mengenaskan di jalan lintas Palembang Indralaya, Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir tadi malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara istrinya Wulandari 27 tahun menderita luka robek di kepala dan tangan sebelah kiri akibat sabetan senjata tajam. Informasi yang beredar, keduanya merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan terduga pelaku Zainal Tambunan alias Tambun 38 tahun, warga Desa Tapus yang bekerja sebagai satpam di PT Energi Tanjung 3. Dalam aksinya, Zainal ditemani Safri 47 tahun warga setempat yang kesehariannya bekerja sebagai petani. Kronologi kejadian, korban Rasid Gandhi bersama istri dan anaknya berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor NMAX warna biru Nopol BG 4891 DAM. Saat melintas di TKP, korban, istri dan anaknya diserang pelaku menggunakan sebilah senjata tajam. Akibatnya korban Rasid Gandhi meninggal dunia lantaran luka robek di kepala dan luka tusuk di perut, sedangkan istrinya Wulan mengalami luka berat. Setelah dilakukan olah TKP dan pemeriksaan, dilanjutkan pencarian dan pengembangan. Sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat dini hari, polisi telah mengamankan terduga pelaku. Dugaan sementara, korban dan pelaku sebelum kejadian sudah memiliki permasalahan dendam pribadi terkait Pilkades lalu, sehingga terjadilah peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut. Eti, Sumeko TV melaporkan. Festival Panti Asuhan tahun 2022 dan penganugerahan tokoh masyarakat Sumsel digelar di lantai dasar Transmart Radial Minggu 17 April. Dihadiri 315 anak dari 28 panti asuhan yang ada di Kota Palembang. Gubernur Sumsel Hajar Manderu melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rosidin Hasan mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan tahun ini merupakan tahun pertama digelar secara serentak dengan ratusan anak panti yang hadir. Dengan adanya kelonggaran diharapkan dapat menjadi kolaborasi dan sinergi dalam membimbing anak-anak panti yang ada. Rosidin juga mengimbau kepada seluruh pembina panti asuhan agar senantiasa membimbing anak asuhnya dengan penuh keikhlasan. Yang utama adalah bagaimana caranya agar dapat memberikan motivasi kepada mereka. Rosidin juga menghimbau kepada anak panti yang hadir agar tetap semangat serta bersungguh-sungguh dalam mengejar prestasi agar berguna bagi bangsa dan agama. Kegigihan dan kesungguhan adalah modal utama untuk mencapai kesuksesan. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Sejumlah tukang parkir mendulang rupiah dari masyarakat pengguna kendaraan baik roda 2 ataupun 4 yang datang ke Pasar Cinde Minggu 17 April. Lahan kosong dan sebagian badan di sekitaran Pasar Cinde disulap dan dimanfaatkan juru parkir terutama kendaraan bermotor. Salah seorang tukang parkir Aan mengatakan bersama rekannya sejak pagi hingga siang sudah meraup keuntungan ratusan ribu rupiah. Menurut Aang, lahan parkir berbagai. Untuk area Aang sendiri menampung sekitar 50 motor. Aang bersama rekannya tidak menetapkan tarif parkir, namun rata-rata pengguna kendaraan roda 2 memberikan uang Rp2.000 hingga Rp5.000 untuk kendaraan roda 4 satu kali parkir. Dia menyebutkan pengendara roda 2 yang parkir di sekitaran Pasar Cinde lebih dari 500 motor. Naba, Sumeko TV melaporkan.